Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal-amal kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka siapa saja yang selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sungguh ia berada di atas keberuntungan yang sangat besar. Amma ba'd, ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya bagi Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin, yang sampai ba'da subuh kali ini menjaga kita di atas kenikmatan yang sangat banyak, yang kalau kita menghitung nikmat-nikmat tersebut fala nastati'u an nuhsiha, kita tidak mungkin mampu untuk menghitungnya. Dan ini merupakan bukti yang sangat nyata bahwa Allah itu akbar, maha besar. Allah itu ali, maha tinggi. Allah itu alim dan karim, maha mulia dan maha memberi. Maka tidak ada langkah yang terindah, tidak ada langkah yang terbaik selain daripada kita terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus memperbaiki tauhid kita kepadanya dan juga mengikuti jejak ajaran-ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Fitrah rahimani wa rahimakumullah, kita berjumpa lagi dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala di majlis ilmu untuk melanjutkan perjuangan kita, perjuangan yang mulia di sisi Allah, perjuangan yang sangat-sangat berharga bagi kita semua, yaitu perjuangan thalabul ilmi. Dan jangan sampai kita merasa bosan, jangan pernah kita merasa lelah untuk terus berjuang di jalan thalabul ilmi, karena jalan ini merupakan jalan yang memudahkan kita untuk bisa mengejar surga Allah tabaraka wa taala. Kata baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh satu jalan, di situ dia belajar ilmu agama Islam, bertolabul ilmi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya satu jalan menuju surga Allah tabaraka wa taala karena perjuangan thalabul ilminya.
Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita semua di atas jalan talabul ilmi sehingga kita bisa istiqamah di atas kebenaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi segala perjuangan kita di jalannya. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah memasuki hari yang ke-17 di bulan Sya'ban ini tahun 1443 Hijriah. Berarti kurang dari 2 pekan ke depan kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, Syahrun Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya ketika Ramadan tiba, "Atakum Ramadan, Syahrun Mubarak." Telah datang di tengah-tengah kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan tidak hanya penuh dengan keberkahan, melainkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bulan Ramadan juga tuftahu abwabus sama, dibukakan pintu-pintu langit. Dalam satu riwayat disebutkan dibukakan pintu-pintu surga. Dalam satu riwayat juga disebutkan dibukakan pintu-pintu rahmat. Wa tughlaqu abwabul jahim, dan dikunci, ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu maradatus syayatin, dan diikat, dibelenggu dedengkot-dedengkot setan. Walillahi utaqa'u minan nar fi kulli lailatin wa nahar. Dan Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hamba-hambanya, hamba-hamba pilihannya selama bulan Ramadan, baik di malamnya ataupun di siangnya. Begitu banyak keutamaan di bulan Ramadan, jamaah rahimakumullah. Maka bagaimana mungkin kita tidak merindu Ramadan? Dan seharusnya kita betul-betul mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut Ramadan, yang kemudian nanti di bulan Ramadan kita betul-betul memanen pahala demi pahala dari kebaikan-kebaikan. Yang kata para ulama, bulan Rajab adalah bulan untuk menanam benih, dan bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyirami dan juga memupuk tanaman kita. Adapun bulan Ramadan merupakan bulan untuk kita memanen hasil. Maka persiapkan segala sesuatunya sebelum kita memasuki malam pertama Ramadan. Baik itu kesiapan ilmu yang berkaitan dengan fikih saumnya, fikih puasanya, fikih qiyamul lail, salat tarawihnya, fikih Qur'annya, fikih sedekah, fikih zakat, dan seterusnya. Dan juga persiapkan kesiapan mental kita, kesiapan finansial dan bekal untuk hal-hal materinya dan semua hal yang kita butuhkan selama Ramadan, termasuk waktu dan hari-harinya. Persiapkan semaksimal mungkin agar kita betul-betul bisa merasakan lezatnya dan indahnya Ramadan lebih dari apa yang kita rasakan di tahun-tahun yang sudah berlalu. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, termasuk bagi kita yang sudah memiliki keluarga, jangan disia-siakan kesempatan Ramadan itu untuk semakin memperbaiki akhlak kepada keluarga, untuk semakin menyayangi, mengasihi, mengayomi, dan juga melindungi keluarga kita. Suami lebih memperhatikan istri dan anak-anaknya, lahir dan batin mereka. Begitupun seorang istri lebih memperbaiki kualitas pelayanannya terhadap suaminya. Bahkan 1 bulan full nanti di bulan Ramadan, setiap istri harus lebih dulu bangun
sebelum suaminya, sebelum anak-anaknya mempersiapkan makanan sahur, yang kemudian nanti juga di sore hari harus mempersiapkan makanan untuk iftar, berbuka puasa. Dan jadikan itu semua sebagai ladang pahala, ladang amal yang dilakukan dengan penuh cinta dan kasih sayang, yang dibangun di atas ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, terlebih lagi suami bagi seorang istri merupakan jalan untuk menuju surga ilahi. Ini tema yang akan kita angkat di kesempatan ba'da fajar kali ini. Wahai muslimah, wahai para istri, ingat suamimu adalah kunci surgamu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dunia ini penuh dengan perhiasan. Dunia ini dipenuhi dengan keindahan-keindahan dan kemewahan-kemewahan. Dan ternyata perhiasan terindah di dunia ini bukan emas dan perak, bukan intan permata, bukan berlian dan lain sebagainya dari perkara-perkara perhiasan duniawi. Namun ternyata perhiasan terindah di dunia ini adalah al-mar'atus salihah, wanita yang salihah, wanita yang betul-betul baik menurut Allah dan Rasulnya, wanita yang betul-betul baik kepada keluarga, kepada suami dan anak-anaknya, wanita yang betul-betul baik kepada orang tua ataupun orang-orang di sekitarnya. Disebutkan hadis oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala, di mana Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, innamad dunya mata'un, ketahuilah sesungguhnya dunia itu adalah hiasan. Walaysa min mata'id dunya syai'un afdalu minal mar'atis salihah, dan tidak ada perhiasan dunia, tidak ada kesenangan dunia yang lebih utama daripada sosok al-mar'atus salihah, wanita yang salihah. Dalam satu riwayat Nabi menyebutkan, wa khairul mata' al-mar'atus salihah, dan sebaik-baik perhiasan di dunia, wa khairu mata'id dunya, sebaik-baik perhiasan di dunia, al-mar'atus salihah, adalah wanita yang salihah. Jamaah rahimakumullah, kita harus memandang sesuatu itu menurut pandangan Allah dan Rasulnya. Jangan pernah kita merasa benar dan baik ketika kita memandang sesuatu dengan pandangan mata kita sendiri. Tetapi lihatlah segala sesuatu, pandanglah segala sesuatu dengan pandangan Allah dan Rasulnya. Termasuk ketika kita menilai dan memandang mana saja perhiasan yang betul-betul indah. Dan ternyata Nabi menyebutkan sebaik-baik perhiasan di dunia adalah wanita salihah. Bukan kendaraan yang mewah, bukan properti yang wah, bukan perhiasan, bukan outfit, bukan harta benda yang melimpah, tetapi sebaik-baik perhiasan di dunia adalah sosok al-mar'ah as-salihah, wanita yang salihah, wanita yang betul-betul takut kepada Allah Azza wa Jalla, wanita yang betul-betul menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wanita yang betul-betul memberikan manfaat dan kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi Daud alaihi salam pernah berkata kepada seorang istri yang buruk akhlaknya,
seorang istri yang jelek agamanya, di mana bagi suami yang memiliki istri tersebut itu bagaikan beban berat yang dipikul oleh seorang lelaki tua renta. Sedangkan seorang istri yang salihah itu diibaratkan mahkota yang terbuat dari emas yang begitu indah dan berharga, yang menyenangkan bila dipandang oleh mata. Juga disebutkan dalam satu riwayat oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, diceritakan oleh sahabat yang mulia Husain bin Mihsan radhiyallahu anhu, bahwasannya bibi dari Husain bin Mihsan ini radhiyallahu anha pernah mendatangi baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu bibinya Husain bin Mihsan datang kepada Nabi Muhammad untuk satu keperluan. Setelah urusannya selesai, kemudian Rasulullah Muhammad bertanya kepada bibi dari Husain bin Mihsan ini, "Anti dzatu zaujin?" Apakah engkau punya suami? Kemudian ia menjawab, "Na'am." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Fa kaifa anti lahu?" Bagaimana sikapmu sebagai istri terhadap suamimu? Bibi dari Husain bin Mihsan ini menjawab, "Aku tidak pernah mengabaikan suamiku, kecuali untuk sesuatu yang memang aku benar-benar tidak sanggup." Ini jawaban dari bibi Husain bin Mihsan radhiyallahu anha. Aku tidak pernah mengabaikan, yakni tidak pernah memaksiati, tidak pernah melawan, tidak pernah membangkang, tidak pernah menolak segala sesuatu dari suamiku, kecuali untuk hal yang betul-betul aku tidak mampu, aku tidak sanggup untuk melakukannya. Artinya wanita ini betul-betul berjuang menjadi istri yang baik untuk suaminya. Kemudian Rasulullah bersabda kepada wanita tersebut, "Fanduri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki aw naruki." Pesan dari Rasulullah kepada wanita tersebut, "Fanduri aina anti minhu." Teruslah engkau perhatikan bagaimana sikapmu terhadap suamimu, seperti apa dan di mana posisimu terhadap suamimu. Fa innama huwa jannatuki aw naruki, karena suamimu bagimu wahai wanita, dia adalah surgamu atau mungkin bisa menjadi nerakamu. Ini ucapan dari manusia termulia, ini ucapan dari manusia terbaik sepanjang sejarah kehidupan dunia di alam semesta ini. Manusia yang pertama kali akan membuka pintu surga kelak di akhirat, baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan peringatan yang begitu jelas dan tegas kepada para wanita. Perhatikan bagaimana sikapmu sebagai istri kepada suamimu. Ingat, suamimu itu adalah surgamu atau mungkin bisa menjadi nerakamu. Fala haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimina rahimakumullah. Makanya ketika dibahas tentang pernikahan, termasuk ketika awal terjadi sebuah pernikahan, ikatan suci dengan akad nikah, di mana para penceramah, para pemberi tausiah dan nasihat selalu mengingatkan bahwasannya nikah itu adalah ibadah.
Nikah itu adalah ibadah syariat dari Allah Azza wa Jalla. Sampai Nabi mengatakan, an-nikahu min sunnati. Nikah itu termasuk dari ajaranku, kata Rasulullah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dan siapa yang tidak suka dengan ajaran-ajaranku, dengan sunnah-sunnahku, maka dia tidak termasuk dari golonganku. Dan para ulama juga orang-orang yang bijak, mereka selalu menasihati kaum muslimin agar meniatkan pernikahan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ternyata ini pernikahan sangat erat kaitannya dengan surga dan neraka. Baik untuk seorang suami, untuk seorang laki-laki, ataupun untuk seorang istri, untuk seorang wanita, sama saja. Pernikahan atau rumah tangga itu sangat erat hubungannya dengan surga dan neraka. Maka seharusnya, wahai para wanita muslimah, dengarkan hadis tadi dengan keimanan. Yang saya yakin kalau hadis ini dibaca dengan keimanan, pasti kalian akan merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan rasa takut tersebut akan mendorong kalian untuk segera memperbaiki keadaan. Fa innama huwa jannatuki aw naruki. Ingat selalu, suamimu mungkin bisa menjadi surga bagimu atau bahkan bisa menjadi neraka untukmu. Wal'iyadu billah. Bagaimana ucapan istri kepada suaminya, bagaimana sorot dan pandangan mata istri kepada suaminya, bagaimana tangan, kaki, laku lampah, sikap perbuatan istri kepada suaminya, itu menentukan nasib istri kelak di akhirat. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka dari hadis yang tadi kita baca, di sini Nabi menjelaskan dan menegaskan betapa sangat agungnya, betapa sangat besarnya kedudukan suami di hadapan istrinya, di mana suami bisa menjadi surga atau neraka untuk istrinya. Artinya, bila seorang istri benar-benar berbakti kepada suaminya, maka jannah Allah, surga Allah akan selalu menantinya. Namun sebaliknya, bila seorang istri dia durhaka kepada suaminya, dia tidak taat, dia tidak menurut dalam hal-hal kebaikan, maka dia terancam dengan azab neraka. Wal'iyadu billah. Jadi kalau kita lihat dari hadis ini, ternyata untuk wanita itu masuk surga dan masuk neraka jalannya sangat mudah. Bagi seorang istri untuk masuk surga atau neraka itu jalannya sangat mudah. Tinggal bagaimana cara dia bersikap terhadap suaminya, itu yang menentukan. Dia bisa dengan mudah masuk surga jika sikap kepada suaminya betul-betul indah, betul-betul baik, sesuai dengan aturan dan arahan dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan bagi dia juga mudah untuk masuk neraka, sangat mudah jika ternyata dia tidak bersikap baik, tidak bersikap benar terhadap suaminya. Wal'iyadzubillah. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Makanya para ulama menjelaskan bahwa perjuangan wanita, perjuangan para istri untuk mengejar surga Allah itu tidak sesulit dan tidak serumit kaum laki-laki. Kita ini para laki-laki, Bu, tugasnya sangat banyak. Tidak hanya dibebani untuk melawan panasnya terik matahari, basahnya air hujan, dinginnya angin. Tidak hanya dibebani untuk mencari nafkah yang halal. Tidak hanya dibebani untuk menjauhkan keluarganya dari kelaparan, dari terbukanya aurat, dari kekurangan ini dan itu.
Tetapi kita para laki-laki punya tugas yang sangat besar. Bagaimana caranya kita para laki-laki menyelamatkan keluarga dari ancaman azab neraka? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, karena memang Allah menetapkan yang menjadi pemimpin itu adalah laki-laki. Tanggung jawab beban yang besar itu ada pada pundak kami para laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan juga Allah menyatakan dengan tegas, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, yang dari kalangan laki-laki terkhusus, jagalah diri kalian dan diri keluarga kalian dari api neraka. Begitu berat beban para laki-laki, begitu besar tugas yang Allah berikan kepada kaum Adam. Tetapi untuk kaum Hawa, untuk para wanita muslimah, ternyata mengejar surga itu tidak sesulit dan tidak serumit perjuangan kaum laki-laki. Andai seorang wanita, terlebih lagi dia sudah menjadi seorang istri, dia bisa menjadi istri atau wanita yang salihah dengan betul-betul menjaga sholat wajib yang 5 waktu, menjaga puasa Ramadan 1 bulan, kemudian menjaga kehormatan dirinya, dan dia selalu taat kepada suaminya, maka surga di depan mata dia. Surga di depan mata dia. Tidak hanya surga di depan mata dia, dia berhak masuk ke dalam surga dari pintu surga yang mana saja. Jangan pernah lupakan hadis ini. Hadis yang datang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya rahimahumullahu ta'ala, di mana Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha." Wanita mana saja yang dia selalu menjaga salat wajib 5 waktu, yang dia selalu menjaga puasa Ramadan 1 bulan, makanya kalau masih ada hutang puasa Ramadan segera diselesaikan. Yang harus bayar qadha segera qadha puasa di hari-hari lain selain Ramadan. Dan paling akhir ini bulan Sya'ban ini. Jangan sampai masuk 1 Ramadan dalam keadaan masih punya tanggungan hutang puasa Ramadan. Yang masih ada kewajiban bayar fidyah, segera selesaikan bayar fidyahnya. Dan ternyata bayar fidyah itu tidak sulit. Hanya menyiapkan 1 porsi makanan siap santap, diberikan kepada fakir atau miskin, itu bisa melunasi 1 hari puasa Ramadan yang tertinggal. Ini yang kedua. Dia selalu menjaga puasa Ramadan 1 bulan. Dan dia selalu menjaga kehormatan dirinya dan kemaluannya. Dijaga untuk yang halal, dijauhkan dari yang haram. Dan dia selalu menaati suaminya. Tentunya taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara kebaikan. Apa kemudian kata baginda Rasulullah untuk wanita yang bisa menjaga 4 hal mulia ini? Qila laha, dikatakan kepada wanita seperti itu, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silakan anti masuk ke dalam surga Allah dari pintu surga mana saja yang anti mau. Allahu Akbar. Kita tahu pintu surga itu ada berapa jemaah? Ada 8. Ada 8. Jangankan masuk ke 8 pintu surga semuanya, untuk memasuki pintu surga 1 saja itu tidak mudah.
Rasulullah pernah mengatakan kepada para sahabatnya, ala inna sil'atallah ghaliyah, ketahuilah perdagangan Allah itu sangat mahal. Ala inna sil'atallah hiyal jannah, dan ketahuilah perdagangan Allah itu adalah surganya. Surga itu Allah jual kepada hamba-hambanya dengan harga yang sangat mahal, dengan biaya yang tinggi. Dengan apa hamba-hambanya membayar surga? Dengan keimanan, dengan ketakwaan kepada Allah, dengan amal-amal saleh, dengan ketaatan kepada Allah. Jadi tidak mudah memasuki satu pintu surga, apalagi kalau ingin semuanya 8 pintu surga. Tetapi bagi seorang wanita salihah, seorang istri salihah, dikatakan kepada dia, silakan anti masuk ke dalam surga Allah dari pintu mana saja yang anti kehendaki. Allahu Akbar. Jamaah rahimakumullah, luar biasa dimuliakan di sini wanita. Dan memang ketika Islam datang, Islam betul-betul melindungi dan memuliakan wanita. Maka bohong, dusta kalau ada orang-orang mengatakan Islam itu mengekang wanita, Islam itu merendahkan wanita, Islam itu mengkungkung wanita. Na'udzubillah. Tidaklah datang ucapan-ucapan dan kalimat-kalimat seperti ini melainkan dari pemikiran-pemikiran iblis dan setan-setan, yang ternyata setannya tidak hanya berwujud jin, tetapi juga banyak setan berwujud manusia, yang kemudian mereka teriak-teriak tentang emansipasi wanita, teriak-teriak tentang kebebasan wanita dan seterusnya. Padahal pada hakikatnya mereka sedang menyuarakan suara-suara iblis dan setan-setan, dan mereka ingin wanita itu bebas hidup tanpa aturan ilahi. Na'udzubillah. Padahal ingat, kalau di satu negara keadaan wanitanya hancur, maka negara itu akan hancur. Gak aneh, banyak negara hancur di zaman sekarang, termasuk mungkin negara yang kita cintai ini, NKRI. Hampir setiap tahun ada masalah baru. Hampir setiap bulan ada saja masalah yang bertambah dan bertambah. Dan kalau kita lihat, ternyata mayoritas wanitanya banyak yang tidak mau mengikuti aturan ilahi, banyak yang tidak mau diatur dengan aturan Islam yang mulia. Bayangkan dulu ketika Islam belum datang, di masa jahiliyah itu wanita betul-betul direndahkan, dihinakan, dizalimi, ditindas. Tidak sedikit anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup sampai mati di zaman jahiliyah. Bahkan wanita itu seperti piala bergilir, dikelilingkan kepada laki-laki yang banyak, dipakai kemudian dicampakkan. Mereka orang-orang jahiliyah bersikap kepada wanita tidak jauh berbeda dengan sikap para binatang. Namun kemudian Allah mendatangkan Islam lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Islam memuliakan wanita. Islam memuliakan wanita. Nyawa mereka, darah mereka, kehormatan nama mereka, kehormatan diri mereka harus betul-betul dijaga. Dalam urusan haid misalkan, dulu orang-orang Yahudi itu kalau wanitanya haid itu betul-betul dikucilkan, seperti apa? Malingnya kelas kakap ya, dikucilkan, betul-betul ditinggalkan, direndahkan, dihinakan. Tidak boleh ada di satu ruangan yang sama, apalagi bersentuhan, padahal sedang haid. Orang-orang Nasrani ini sebaliknya, mereka bablas. Ketika wanita mereka haid, tetap mereka gauli. Mereka tidak menjauhi darah kotor yang ada pada wanita mereka. Tetapi Islam datang memuliakan wanita, memberi aturan yang rapih dan disiplin.
memberikan aturan yang bersih. Ketika ada wanita haid, maka tidak boleh digauli oleh suaminya, namun tetap dihormati dan dimuliakan, tetap tinggal bersama suaminya. Tetap boleh disentuh, ya, makan bareng, minum bareng, bahkan boleh melakukan hal-hal yang romantis dengan pasangan halalnya selama itu bukan hubungan badan. Islam memuliakan wanita. Belum lagi untuk hal-hal yang lainnya berkaitan dengan nyawa, dengan darah, dengan kehormatan diri dan seterusnya. Maka dusta dan bohong kalau ada orang mengatakan Islam mengekang wanita. Ingat, itu hanyalah ucapan yang muncul dari pemikiran iblis dan setan-setan, yang mungkin pemikiran ini dibawa oleh setan berwujud manusia, entah laki-laki ataupun wanita. Karena sesungguhnya kalau wanita betul-betul ikut aturan Islam, itu hidupnya betul-betul dimuliakan dan dimanjakan. Dalam Islam itu, kewajiban mencari nafkah ada pada pundak laki-laki. Wanita itu tinggal diam di rumah. Memang ada tugas di rumahnya, tapi itu tidak seberat tugas laki-laki di luar rumah. Dan segala apa yang dibutuhkan oleh istri di rumahnya, oleh seorang putri di rumahnya, seorang anak perempuan di rumahnya, itu tinggal dia menyampaikan kepada suami atau ayahnya, yang kemudian suami dan ayah ini berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para wanita di rumah. Ada kisah nyata di mana wanita di Eropa di sana yang dulunya kafir bahkan ateis, ya, dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala wanita ini menerima ketukan hidayah dari Allah yang kemudian masuk Islam. Ketika dicari tahu apa alasannya dia masuk Islam, subhanallah, dia menyebutkan alasan yang mungkin wanita muslimah sendiri banyak melupakan hal ini. Dia beralasan bahwa di dalam agama Islam wanita itu betul-betul dimuliakan. Bahkan urusan ke pasar, urusan belanja, keluar rumah, itu adalah tanggung jawab laki-laki. Itu adalah tanggung jawab laki-laki. Dia melihat kebiasaan orang-orang Islam di Timur Tengah, dan memang seperti itu. Bapak-bapak kalau misalkan ke Saudi Arabia, ke Mekah, ke Madinah, atau ke Riyadh, ya, dan sekitarnya, cari pasar yang betul-betul pasar, itu pasti isinya laki-laki semua. Wanita di mana? Wanita di rumah. Ngapain? Ya masak, ya nyicipin makanan, habis beres bersih-bersih rumah, rapiin rumah, santai-santai tidur, bermain dengan keluarganya, dengan anak-anaknya. Seperti itu, betul-betul diperlakukan seperti permaisuri, seperti ratu dan putri. Yang di luar rumah panas-panasan, angin-anginan, hujan-hujanan, debu-debuan, siapa? Para laki-laki. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama sampai sekarang. Ketika saya masih di Saudi Arabia, ketika masih belajar di sana dulu, saya memiliki guru-guru yang lumayan dekat, syekh-syekh, ulama-ulama yang lumayan dekat. Ketika itu suatu hari awal-awal saya di sana, dan saya belum tahu kebiasaan kaum muslimin di sana, beliau memanggil, ya Syekh, ta'al idhab ma'i ila suq. Beliau ngajak untuk pergi ke pasar. Usia Syekh ini sudah 60 lebih ketika itu, dan anak masih usia 20-an. Beliau ngeluarin mobil, ya, nyetir mobil sendiri. Saya duduk di samping beliau di sebelah kanan, karena setirnya di kiri kan kalau di Saudi. Kita pergi ke pasar. Kemudian Syekh mengajak keliling pasar dan membeli kebutuhan-kebutuhan dapur. Allahu Akbar. Seorang syekh hafal Al-Quran 30 juz, hafal hadis ratusan hadis, bahkan lebih.
karya ilmiahnya banyak. Seorang ulama besar, bahkan beliau masuk di pengadilan agama, di Majlis Qadha Al-A'la, orang penting di sana. Tetapi masih pergi ke pasar di usia 60 tahun lebih, membeli belanjaan-belanjaan yang dibutuhkan oleh orang rumah atau dapur di rumahnya. Ajib, luar biasa jemaah. Ini sebetulnya Islam. Makanya sekali lagi Islam itu memuliakan wanita. Tapi Ustaz, suami saya nggak pernah ke pasar Ustaz. Ya sabar, mungkin dia belum paham. Jangankan ke pasar Ustaz, disuruh ke warung aja, wah suami ngegerutunya bisa berjam-jam. Ya karena mungkin beda budaya dari awalnya. Kan Islam masuk ke Indonesia ini kan baru-baru kan gitu. Sehingga banyak ajaran Islam yang belum diadopsi secara sempurna. Makanya ayo ngaji terus, belajar terus, bahas ilmu agama Islam itu yang betul-betul berguna, yang betul-betul bermanfaat. Kadang banyak orang senang ikut kajian itu kalau yang dibahasnya aneh-aneh, tentang perkara gaib lah, masa depan lah, tanda-tanda hari kiamat yang gak jelas lah, rame itu kajian. Tapi giliran untuk membahas ilmu praktis yang dibutuhkan di rumah tangga setiap harinya, yang dibutuhkan untuk ibadah, muamalah setiap harinya, pada malas tuh masuk kajian. Nah ini, padahal kalau betul-betul ngaji Islam yang benar, yang murni, kita semua akan diuntungkan. Kita semua akan diuntungkan dunia akhirat. Ini jamaah rahimakumullah. Maka tadi ya, untuk seorang wanita mengejar surga Allah itu sangat-sangat dimudahkan. Tinggal jaga salat wajib 5 waktu, jaga puasa Ramadan 1 bulan, jaga kemaluan dan kehormatan diri, dan taati suami dalam kebaikan, silakan masuk surga dari pintu mana saja yang anti kehendaki. Allahu Akbar. Gak usah mikirin gimana umrohnya Ustaz, hajinya Ustaz. Gak usah mikirin sedekah bermiliar-miliar. Gak usah mikirin berbagai macam hal yang begitu banyak. 4 hal ini dijaga betul-betul konsisten, istiqamah, iltizam. Allah mudahkan anti wahai wanita, anti wahai istri, untuk masuk ke surga Allah dengan begitu mudahnya. Subhanallah. Kaum muslimin rahimana rahimakumullah. Makanya istri itu memiliki tugas yang betul-betul mulia, di mana harus menjalankan dan menunaikan hak-hak untuk suaminya. Jadi suami itu harus betul-betul dijaga lahir batinnya. Suami itu betul-betul dijaga lahir batinnya. Kondisi hati suami dijaga, kondisi pikiran suami dijaga, kondisi fisik suami dijaga. Karena suami itu banyak tugas dan beban yang berat. Nah di sini sosok istri mensupport, melayani dan mendukung suaminya agar kuat berjuang. Dan hak suami itu sangat besar dari istrinya. Disebutkan hadis bahwasannya Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin," seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, pasti aku akan memerintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Walau anna rajulan amara imra'atahu an tanqula min jabalin ahmar ila jabalin aswad wa min jabalin aswad ila jabalin ahmar lakana nauluha an taf'an. Sampai kata Rasulullah, sekiranya seorang suami memerintahkan istrinya untuk pindah dari gunung yang merah, gunung ahmar, ke gunung yang aswad, gunung hitam, atau sebaliknya dari gunung aswad ke gunung ahmar, maka seorang istri wajib untuk melakukannya. Ini pekerjaan yang tidak mudah ya, pindah dari satu gunung ke gunung yang lain. Ya ibaratnya kalau dalam bahasa kita,
andai seorang suami memerintah istrinya untuk naik gunung apa di Bandung yang paling tinggi? Gunung Manglayang. Gunung Manglayang atau Tangkuban Perahu atau gunung apa itu? Burangrang atau apa? Papandayan. Kata suaminya, "Anti naik gunung ini." Itu harus naik, harus taat. Saking besarnya hak suami seperti itu. Ini Nabi menggambarkan besarnya hak suami. Andai boleh memerintahkan sujud manusia kepada manusia, Nabi akan memerintahkan wanita sujud kepada suaminya. Ini gambaran ya, saking besarnya hak suami. Walaupun realitanya nggak boleh manusia sujud kepada manusia. Sujud itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi saking besarnya hak suami di sisi istrinya, di sisi wanita, sampai seperti itu Nabi menjelaskan kepada umatnya. Maka hati-hati wahai para istri, jangan pernah menjelekkan nama suami walaupun hanya 1 detik, entah kepada orang tuanya, mertuanya, saudaranya, teman-temannya. Jangan pernah menjelekkan nama suami walaupun mungkin suaminya memang punya kejelekan dan kekurangan. Tutupi aib suamimu, niscaya aib-aibmu akan tertutupi. Dan jangan pernah melupakan kebaikan-kebaikan suami. Sekecil apapun kebaikan suami, apalagi banyak, apalagi besar, jangan pernah dilupakan. Makanya Nabi pernah mengatakan, "Uritun nar fa idza aktsaru ahliha an-nisa." Aku pernah diperlihatkan kepada neraka atau diperlihatkan neraka kepadaku dan ternyata kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Ini informasi dari Nabi Muhammad SAW. Kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Apa alasannya? Banyak dari wanita itu yakfurna, mereka kufur. Sampai para sahabat bertanya, apakah mereka kufur terhadap Allah dan Rasulnya? Menjadi wanita-wanita yang kafirah, meninggalkan Islam, meninggalkan syahadatain? Kata Rasulullah, bukan. Mereka tetap muslimah, mereka tetap memegang syahadatain, tetapi mereka itu yakfurnal ashir wal ihsan, suka mengkufuri, suka mengingkari kebaikan-kebaikan suami mereka. Selalu kufur, selalu ingkar kepada suami mereka. Nabi sampai menjelaskan, ketika suaminya sepanjang tahun atau bertahun-tahun memberikan kebaikan demi kebaikan, kemudian suaminya melakukan satu kesalahan. Yang namanya manusia nggak sempurna, pasti ada momen keplesetnya kan gitu. Nah, ketika suaminya kepleset melakukan satu kekurangan atau kesalahan, istri langsung berbicara, langsung mengatakan, "Aku tidak pernah mendapatkan kebaikan darimu. Engkau ini adalah suami yang buruk, yang jelek. Aku tidak pernah melihatmu baik." Dia melupakan kebaikan-kebaikan suaminya. Kebaikan sepanjang tahun hilang dan sirna hanya gara-gara kesalahan atau kekurangan suami sedetik saja. Ini jebakan setan yang terus diserangkan kepada para wanita muslimah, para istri. Maka kalau kita melihat tadi takdir dan kenyataan yang pahit bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah wanita, ini ketentuan dari Allah Azza wa Jalla yang para wanita tidak bisa menggugatnya. Tetapi para wanita muslimah bisa menghindari dengan cara apa? Betul-betul taat kepada Allah, betul-betul taat kepada Rasulullah, dan betul-betul taat kepada para suami dalam hal-hal yang baik. Ini solusi dan jalan untuk berlari dari ancaman api neraka, untuk terhindar dari gerombolan mayoritas penduduk neraka, yaitu wanita. Segera taati Allah dengan ketaatan yang benar, taati Rasulullah dengan ketaatan yang benar, ucapkan samina wa ta'na untuk setiap wahyu ilahi dan sabda Nabi, dan segera taati suami dengan ketaatan yang benar. Dan terkadang taatnya istri kepada suami dituntut ada kesabaran yang besar di situ, apalagi suaminya masih banyak kurang-kurangnya. Teruslah bersabar untuk menjaga, merawat, melayani, dan taat kepada suami. Andai ada yang mengeluh, "Ustaz, suami saya begini, begitu, begini, begitu." Coba
lihat kisah Fir'aun laknatullah alaih. Di sisi Fir'aun itu ada seorang istri salihah yang bernama Asiyah. Asiyah ini seorang wanita hamba Allah yang beriman, mukminah, tetapi diuji dengan keberadaan suami yang begitu parah, begitu rusak. Coba kalau ibu-ibu mengeluh, para istri mengeluh, Ustaz, suami saya begini begitu. Coba bandingkan dengan Fir'aun. Lebih kejam mana suami anti dengan Fir'aun? Lebih parah mana suami ibu dengan Fir'aun? Dan saya yakin tidak ada suami yang separah Fir'aun. Karena Fir'aun tidak hanya membunuhi manusia, tidak hanya menindas orang-orang, tetapi sampai mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu parah-parahnya Fir'aun. Ya rusak akhlaknya, ya rusak akidahnya. Apakah suami ibu sudah separah Fir'aun? Kami yakin pasti tidak. Maka bersabarlah menghadapi suami yang penuh dengan kekurangan, dan terus support, terus dukung, dan juga rangkul agar suaminya berubah menjadi lebih baik, berubah ke arah yang benar. Dan insyaallah ta'ala itu menjadi ladang amal, ladang pahala, ladang dakwah untuk para istri. Dan bagi istri-istri, bagi para istri yang sudah memiliki suami yang saleh, bersyukurlah kepada Allah. Dan jangan suka mencari kesalahan-kesalahan suami. Karena kadang ada suaminya sudah baik, sudah soleh, lisan gak pernah ngomong kasar, ya, kebutuhan semua dipenuhi, ya. Bahkan suami pun tidak pernah berkeluh kesah, selalu sabar, ya, melayani keluarganya. Tapi ini tipe istrinya nyari-nyari kesalahan, ngorek-ngorek kesalahan, bahkan yang gak salah pun dijadikan salah. Sampai ada ucapan, ya memang ya suami itu selalu salah di depan wanita, suami itu selalu salah di mata wanita. Ini kalimat gak ada dalilnya. Ini kalimat gak ada termaktub dalam wahyu ilahi, gak ada. Ini kalimat hanya datang dari pemikiran iblis dan setan-setan. Karena yang salah itu gak cuma suami, istri juga banyak salahnya. Maka seharusnya suami ketika salah, istri ketika salah, yuk bareng-bareng memperbaiki diri. Bukan saling menyalahkan dan bukan mencap, ya suami selalu salah atau istri selalu salah. Bukan seperti itu. Ayo bareng-bareng kembali kepada aturan Allah dan Rasulnya, perbaiki segala sesuatunya bersama-sama. Jamaah rahimin rahimakumullah. Maka setiap muslim dan muslimah, setiap rumah tangga islami harus punya visi dan misi, tujuan bahwa harus hidup sehidup sesurga, harus masuk surga sekeluarga. Itu cita-cita rumah tangga islami. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan juga tentang karakter wanita yang salihah, yang betul-betul menjadi perhiasan dunia sebelum menjadi bidadari surga, dijelaskan dalam sebuah hadis yang lain, hadis riwayat An-Nasa'i, di mana Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum birijalikum fil jannah, aku akan beritahukan kepada kalian tentang laki-laki penghuni surga. An-nabiyyu fil jannah, kata Rasulullah, Nabi Muhammad itu di surga. Was-siddiqu fil jannah, Abu Bakar As-Siddiq itu di surga. Was-syahidu fil jannah, dan as-syahid juga akan masuk surga. Maksudnya para sahabat yang mati syahid, termasuk umat Islam yang mati syahid, itu berhak masuk surga. Wal mauludu fil jannah, dan bayi yang dilahirkan, maksudnya bayi yang meninggal dunia padahal dia masih bayi, ya, maka itu akan masuk surga. Warrajulu yazuru akhahu fi nahiyatil misr la yazuruhu illa lillah, dan seseorang yang mengunjungi atau mendatangi saudaranya di belahan kota, di pelosok kota, yang dia tidak mengunjungi saudaranya kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fil jannah, orang seperti itu juga akan masuk surga.
Jadi di sini Nabi menjelaskan siapa saja laki-laki yang berhak masuk surga. Mulai dari Nabi sendiri, para sahabatnya, Abu Bakar yang menjadi pemimpin As-Siddiq, dan orang-orang yang menjaga kejujuran, termasuk orang-orang yang syahid, ya. Terus sampai pada orang-orang yang beramal soleh, seperti mengunjungi saudaranya karena Allah. Kemudian kata Rasulullah, ala ukhbirukum binisaikum fil jannah. Aku akan beritahukan kalian tentang wanita-wanita penghuni surga. Siapa wanita yang berhak menjadi penghuni surga? Kata baginda Rasulullah alaihi wassalam, kullu wajudin waludin. Setiap wanita yang wadud itu penuh kasih sayang, penuh cinta dan kelemah lembutan. Yang walud itu istri yang dia penyayang kepada anak-anaknya, penyayang kepada keluarga. Walaupun asal arti wanita yang subur, banyak anaknya, tetapi nggak cuma banyak anak, dia pun berkasih sayang kepada anak-anaknya, kepada keluarganya. Idza ghadibat au usi'a ilaiha au ghadiba zawjuha, yang kalau wanita itu sedang marah, atau dia diganggu dengan suatu gangguan, atau dia dimarahi oleh suaminya, qalat, wanita itu berkata, hadhihi yadi fi yadik. Wahai suami, ini tanganku ada di tanganmu. La aktahilu bi ghumdin hatta tarda. Aku tidak akan bisa tidur dan aku tidak akan tidur. Aku tidak akan memejamkan mataku sehingga engkau ridho kepadaku. Ini wanita calon penghuni surga. Ini wanita calon bidadari surga. Yang kalau dia marah kepada suaminya, atau dia dimarahi suaminya, atau dia sedang diganggu, didolimi, disakiti, diuji dengan ujian, dia ambil tangan suaminya, dia pegang tangan suaminya, dan dia mengatakan, wahai suamiku, aku tidak akan tidur, aku tidak akan menutup mataku sampai engkau ridho kepadaku. Allahu Akbar. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat, seperti Abu Darda kepada Ummu Darda radhiyallahu anhu. Ketika Ummu Darda marah, Abu Darda mengatakan, aku ingin engkau ridho kepadaku, sebutkan hal yang bisa membuat engkau ridho kepadaku sekarang ini. Maka di sini jamaah rahimakumullah, ketika suami menjadi api, istri harus menjadi air. Kalau bisa sih jadi salju, ya. Sebaliknya, kalau istri menjadi api, suami juga harus menjadi air. Jangan malah menjadi bensin, apalagi gas LPG, kan meledak nanti kan. Maka seharusnya betul-betul saling menutup celah-celah keburukan, saling memadamkan api amarah. Karena biasanya terjadi masalah itu kalau dua-duanya saling, cek orang di mana, ngangkrang gitu ya. Yang satu marah, yang satu tambah marah. Yang satu ngomong kasar, yang satu makin kasar ngomongnya. Ya sudah, perang dunia terjadi. Tapi coba kalau salah satunya sabar, mengalah, bahkan tadi pegang tangannya, pegang kepalanya, peluk ya pasangan halalnya. Maafkan saya, maafkan ayah, atau maafkan ibu. Walaupun mungkin nggak salah, tetapi minta maaf sajalah. Cairkan suasana, adamkan suasana. Seperti itu jamaah rahimakumullah. Dan ini biasanya sangat-sangat bermanfaat jika dilakukan oleh sang istri. Kadang suami juga harus melakukan demikian, tetapi kalau ini dilakukan oleh sang istri, itu akan lebih besar manfaatnya. Jamaah rahimana rahimakumullah, masih banyak ya pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak suami dari istri, ataupun sebaliknya, dan juga keterangan dari para ulama kita tentang betapa pentingnya seorang wanita menjadi wanita yang salihah, istri yang salihah, karena itu akan menentukan nasibnya di akhirat kelak. Yang pasti tadi kita pegang hadis Nabi, fa innama huwa jannatuki au naruki. Wahai para wanita, wahai para istri, wahai para ummahat, wahai para nisa, perhatikan bagaimana sikapmu terhadap suamimu, karena suamimu adalah surga atau nerakamu. Dan kurang lebih seperti itu bagi kita para laki-laki, Pak. Kurang lebih sama.
seperti apa sikap kita sebagai ayah, sebagai suami kepada keluarga di rumah, itu juga yang menentukan nasib kita mendapatkan surga atau neraka. Bahkan tugas seorang laki-laki sangat besar, lebih besar. Maka semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk bisa menata bahtera rumah tangga betul-betul baiti jannati, terasa seperti rumahku surgaku, betul-betul bisa mencapai misi dan visi sehidup sesurga, masuk surga sekeluarga. Allahumma amin. Dan di depan mata kita ada Ramadan, jadikan momen Ramadan momentum untuk kita memperbaiki rumah tangga bersama-sama. Hadirkan keindahan-keindahan ketika waktu sahur, keindahan-keindahan ketika waktu iftar berbuka, ketika salat tarawih, ketika berpuasa. Ya, termasuk para suami juga, kalau ada waktu, ya, ada kesempatan, bantu urusan-urusan rumah, ya, untuk istrinya. Itu yang Nabi ajarkan, itu yang Nabi lakukan. Nabi itu kalau ada waktu luang, ya, sedang senggang di rumahnya, Nabi membantu istrinya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Nabi tambal baju yang sobek sendiri, Nabi perbaiki sandal sepatu yang rusak sendiri. Nabi melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, meringankan beban orang rumah. Nah, ketika Ramadan pun kita para suami, ya, usahakan seperti itu. Jangan cuma teriak, "Mi, kolaknya ya. Mi, gorengannya jangan lupa. Ada gehu, ada bakwan, ada bala-bala, ada apalagi cireng." Dia cuma teriak-teriak aja. Gak ada dia ikut ke dapur misalkan. Ya minimal kan masuk ke dapur, ngasih support gitu, ngasih pelukan romantis. Lebih bagusnya ya ikut motong-motong sayur, ikut masak atau apalah. Jangan cuma teriak-teriak kemudian sambil santai, ya, tidur-tiduran. Apalagi sampai main game. Ustaz, masa iya bapak-bapak main game? Masih banyak, Pak. Wallahi masih banyak. Saya pernah datang di Bandung Timur sana beberapa pekan ke belakang mau ngisi kajian subuh. Mengisi kajian subuh. Begitu masuk sebelum adzan subuh, itu takmir masjidnya, orang DKM masjidnya, dia lagi nyender di tembok masjid. Anak kira sedang buka handphone itu, sedang baca Quran atau apalah yang bermanfaat, sedang main game. Main game jemaah di sepertiga malam terakhir, bayangkan. Mungkin dia pikir apa itu, kemenangannya lebih berkah atau gimana ya. Sepertiga malam terakhir main game di masjid. Kelihatan jelas itu ada game yang taman besar di situ, ya, ada orang digerak-gerakin, entah ngapain tuh. Barakallahu fikum. Terjadi. Bahkan di satu kesempatan yang lain, Anda juga pernah menemui di masjid juga. Kalau dilihat dari penampilan fisiknya, tampangnya, ini harusnya udah banyak istighfar lah gitu ya. Harusnya udah banyak istighfar, udah kelihatan ubannya banyak dan seterusnya. Tapi lagi sibuk apa? Main itu game ular-ularan tuh yang disambung-sambung. La haula wala quwata illa billah. Saya mikir, kok sedahsyat ini ya fitnah zaman sekarang. Kalau kakeknya main game di masjid, gimana cucunya? Ya kan? Kalau suaminya main game di masjid, gimana istrinya? La haula wala quwata illa billah. Maka ini jamaah rahimakumullah, sekeluarga berusaha untuk memperbaiki suasana dan keadaan. Apalagi Ramadan, momentum yang sangat-sangat indah, yang sangat ditunggu-tunggu, bulan yang penuh dengan rahmat Allah, maghfirah, ampunan Allah, dan juga keberkahan-keberkahan dari Allah SWT. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan pada tahun ini dalam keadaan kita siap lahir dan batinnya. Allahumma amin. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Allahumma salimna ila Ramadan, Allahumma salimna ila Ramadan, Allahumma salimna ila Ramadan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار وأدخلنا جنة الفردوس مع الأبرار اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا حدم ولا غرق يا أرحم الراحمين اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة
وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.